Nah, lalu kita mau kaitkan. Kalau tadi kita belajar bandul, ini saya kasih tahu. Bandul, ya kan, ini titik tengah yang kemudian ini terkait dengan sejarah ekonomi. Oke, sejarah ekonomi. Nah, kemudian ketika dia belajar, ini adalah garis sejarah kalian dari dulu kemudian menuju masa depan. Perhatikan baik-baik, kalau saya katakan ini adalah garis ekonomi, maka yang paling tren terakhir sekarang di titik sekarang adalah currency Bitcoin. Perhatikan baik-baik. Currency Bitcoin adalah sesuatu yang nilainya tinggi tetapi dasarnya tidak kuat. Nah, kalau nilainya tinggi dasarnya tidak kuat, wujudnya nggak ada, lalu diada-adakan ketika baru ada kebutuhan. Artinya gini, orang tuh dipaksa untuk dia investasi, ya kan, wujudnya nggak ada, dikatakan ada seolah-olah, jadi menjadi terapan antara ada dan tiada di sana, ya kan. Kemudian perhatikan, karena ini kan bandulan kan, kita cerita, karena dia punya keterlepasan dengan basic underlying, dengan kenyataan dan fakta, dan kemudian beroperasi di seputar antara ada dan tiada dengan nilai yang tingginya nggak masuk di akal, yaitu karangan-karangan seperti yang karangan-karangan nggak masuk di akal, maka pencapaiannya harus didongkrak, ya kan, yang artinya bandulan dari sini tinggi dari ilmu ekonomi serta koin-koinan, ya. Ilmu ekonomi dan koin-koinan itu terkait dengan ilmu lama dari zaman Yunani, zaman Mesir dan sebagainya. Dia melakukan pembandulan, dia nggak nyampe, baru sampai sini langsung ditopang dengan karangan-karangan, ya kan, seolah-olah dan sebagainya. Nah, itulah yang menjadi dasar mengapa kita harus berpikir ulang. Karena itu juga diciptakan oleh generasi-generasi yang nggak tahu, ya kan. Itu sebabnya Anda terlalu asik di sana, Anda melupakan orang. Sombong, akhlak nggak ada, kemudian mendukung digital dalam penggunaan yang justru malah bakar uang. Uang itu tidak boleh sembarangan. Uang itu harus ada dan diizinkan. Uang itu menjadi sebuah jembatan bagaimana kita belajar memanage sebuah hubungan baik dalam kejujuran dan nilai yang tidak boleh terlepas oleh karena pencapaian yang dimanfaatkan oleh kebohongan. Tadi saya sudah katakan bahwa kejujuran itu akan menumbuhkan dan menimbulkan ketulusan. Ketulusan akan mempermainkan kebohongan. Nah, dari segitiga itu, jadi ada kejujuran, ada ketulusan, dan ada kebohongan. Ini adalah kaitannya dengan tree, ya kan? Yang kemudian kalau Anda bisa terapkan dengan alur cerita yang saya sampaikan, kejujuran secara konsisten akan membentuk karakter Anda tulus, dan tulus akan membuat Anda mengontrol kebohongan, yang artinya adalah Anda akan punya kemampuan untuk tahu kapan bohong tapi menyelesaikan dengan kejujuran, ya kan, artinya Anda tahu waktu. Nah, setelah jujur, konsisten, jadi tulus mengontrol kebohongan, maka Anda akan muncul kebeningan. Ketika kebeningan itu akan transparansi. Jadi tahapan yang namanya hitam putih pada jujur tidak jujur, ya kan, bohong tidak bohong, itu akan lebur dan menjadi sebuah kilapan di bawah otorisasi yang namanya ketulusan. Ketulusan ditingkatkan, dia akan menjadi body glass dalam kebeningan, yang artinya engkau mengontrol semuanya. Nah, hal yang tidak terjadi adalah hal yang terkait dengan tri tadi, ya kan? Kenapa? Jogja, Surakarta, Mangkunegaran, dan kisah-kisah lama, justru kebohongan tidak terkontrol oleh ketulusan. Ketulusan dimakan sama kebohongan, dan kejujuran dimakan oleh kebohongan, dan mereka membangun cerita-cerita. Lah, itu udah kebiasaan, ya kan, yang akhirnya di ujungnya menjadi sebuah legacy, menjadi sebuah turunan sampai dia lapisan gulungannya memutus bagaimana intelektual keturunan cucu-cucu Anda tidak bisa memahami dan tidak bisa menjembatani. Keterputusan dan gulungan kemunafikan itulah yang membuat ini terpisah jauh. Lalu harus dibuat karangan setinggi karangan kehantu-hantuan.
tanpa menyadari, engkau orang munafik tidak akan pernah bisa sampai di sini. Hanya satu cara, yaitu izinkan orang yang dari sini dan mengerti dan terpilih dari sini, dia menolong Anda. Leluhur saya, bahkan Jesus saya, Muhammad yang saya percayai, kemudian para nabi, iya, dia udah ada di dimensi ini. Tetapi kalian tidak mengerti mereka. Mengapa? Karena kalian sibuk membangun apa yang mereka tinggalkan demi manipulatif yang kalian adakan, dan hanya untuk balutan daripada yang sekarang terjadi, yaitu mendukung bersama waktu bernilai hanya uang. Dan kemudian itu merubah semua kualitas serta jalan darah kita yang terkait dengan sakit penyakit. Hal ini kalau terus diteruskan, maka ideologi Anda akan bertambah rumit, serta perumitan itu adalah kemunafikan, dan itu menciptakan enzim serta ketertinggalan dan keterlepasan. Yang kemudian keterlepasan itu terkait dengan sirkulasi darah DNA. Kalau enzim dan dopamin dan sebagainya itu terkait dengan biru, yaitu terkait ideologi. Yang kemudian terapannya terkait dengan terapan darah, yang kemudian biru, merah itu terkait dengan putih. Itu sebabnya sejarah Belanda itu kemudian kita kaitannya ke merah putih. Putih bicara tentang hormon, di mana pemuda-pemudi yang adalah anak-anak kita lahir di sana, tetapi kromosomnya sudah berbeda. Terkait dengan hal itu, kita tidak pernah bisa menyembuhkan dan membangkitkan sesuatu, karena ketika ada orang-orang yang bersepakat untuk bangkit, contohnya adalah Sumpah Pemuda, dan kemudian ingin didirikan Indonesia yang sebagaimana seharusnya, terkait Trikola, terkait keterlibatan sejarah antara lain Yogyakarta dilibatkan sebagai penghargaan. Belum lagi kita bicara suku Baduy terkait dengan Indonesia di bagian Jakarta yang seimbang dengan waktu terjadinya peristiwa, maaf ya, keruntuhan dan kehilangan maritim kita, kemudian beralih pada landlord, itu terkait dengan bajak laut dan Australia. Itu sebabnya 100 tahun yang lalu, ceritanya 100 tahun lebih, ya kan, setengah daripada peristiwa Yogyakarta yang lebih lama lagi, terkait dengan setingkat dengan Amerika yang kemudian tax pajak. Kenapa kekinian, kenapa Amerika sedang bongkar bangkir? Karena keuntungan mereka saat mereka menjatuhkan dan menciptakan perang 3 negara, ya kan? Ini kaitannya ya. Nusantara kaitannya terhadap Amerika dan Australia. Sedangkan Three Kingdom Cina kaitannya itu ke arah Timur Tengah dan juga terarah Eropa. Mengapa? Karena Cina jauh lebih besar. Ya, Cina jauh lebih besar karena Cina dia punya maritim dan darat, yaitu terkait dengan Mongolia, terkait dengan Rusia juga, terkait dengan India. Nah, Indonesia agak sedikit VIP karena jaraknya jauh, tetapi mereka punya sistem yang kurang lebih sama. Itu sebabnya terkait Ang kalau di daerah Cina disebutnya Sang Jubah Merah, Ang-on, Angpao, dan sebagainya. Terkait dengan cerita-cerita kepahlawanan ketentaraan di Romawi, itu adalah selendang merah, kain merah. Terkait dengan Persia dan sebagainya adalah penutup hijab dan sebagainya. Semua adalah balutan itu. Oke, itulah kira-kira pembelajaran kita hari ini yang bandulannya dari jauh. Bahkan kalau mau jauh nggak bisa ke atas kepala, nggak, setinggi ini aja, setinggi pudak, yaitu setinggi sayap Raja Wali, tapi saya emprit, dibikin emprit, nggak apa-apa. Nah, setinggi ini. Nah, kemudian bandulannya sama, saya ditolong oleh spiritual, yaitu menyadari di bawah terang. Saya suka lihat matahari, saya suka merenung dan tetapkan waktu istirahat karena saya masih single, seperti yang saya katakan, hawa diacak-acak oleh kaum kalian, sehingga saya tidak bisa meneruskan yang namanya, lucu ya, kalau single Anda sedang menimbun keegoisan secara simpati, makanya dikatakan simpan, ya kan? Itu artinya kejombloan yang egonya tinggi. Tetapi ketika Anda masuk dalam dimensi rumah tangga, nanti kita jadikan sebuah pelajaran lagi. Ketika masuk dalam penempatan waktu pencapaian usia dalam rumah tangga, Anda sedang membangun 2, yaitu simpati yang resapi, investasi dalam dirimu, karaktermu, yang kemudian engkau harus punya aplikasi, yaitu empati terkait dengan istri, lingkungan, kemudian dari istri engkau belajar. Itu sebabnya polanya
sejarahmu, yaitu tunggal dari awal, kemudian dia pecah menjadi dua, sebetulnya dua menjadi tiga karena ada anak, menjadi empat, kemudian beranak menjadi akar. Itu adalah pola. Nah, kalau kalian tahu tentang waktu, pola struktur, ya kan, tetapi bukan dari atas ke bawah lagi, karena kita panduannya segitiga jaya dan Illuminati kepala. Belum lagi saya cerita, kalau itu Illuminati yang gambarnya segitiga atas itu terbangnya kenapa? Nanti kita bahas. Apakah dia terbang karena kemampuan blok bawahnya, ataukah dia punya kemampuan spesial yang ngatur terbangnya? Tetapi ya itu nggak penting lah, karena segala sesuatu diatur oleh hukum alam dan kita harus mengenal itu di bawah waktu. Nah, kita cukup mengerti tentang penempatan, achievement, di mana kita tahu penempatan, di mana kita menjadi multi, di mana nanti ketika tua kita terkait dengan cucu. Nah, itu sebabnya saya katakan, kalau saya tidak ada, artinya saya sudah sangat tua dalam dimensi yang lain, ya kemudian saya akan masuk pada sesuatu yang nilainya balik kembali. Itu sebabnya di sana banyak pelajaran. Nantikan pelajaran-pelajaran berikutnya dalam pelajaran kehidupan, ya kan. Semoga bisa memberkati. Jangan lupa untuk merubah keadaan maka harus ada ketetapan dan ditandai oleh material Ibu Pertiwi yang dia sama seperti saya tetapi dalam dimensi yang berbeda. Sama-sama takluk di bawah hukum alam dan sama-sama anti munafik. Yang kemudian ke depan saya jadi hantu, dia jadi anti hantunya. Hantu saya bersama dengan alam, bersama dengan waktu, dan dia menjadi penanda. Itu sangat penting dan tidak hanya ini tetapi ada material-material yang lain yang kalian harus miliki sebelum kalian menghadapi saya sebagai hantu alam di bawah hukum waktu terkait dengan alami kealamian yang saya sudah katakan dalam darah, sejarah, dan juga perkembangan sakit penyakit pengejar kemunafikan.